Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari analisis dan prediksi penurunan tanah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, khususnya di area studi di daerah Pluit. Nah, eh, analisis yang akan kita lakukan yaitu ada monitoring, mapping, prekursor, dan prediction. Nah, analisis monitoring kita menggunakan time series INSAR dengan metode SBAS. Nah, INSAR sendiri merupakan teknik yang memanfaatkan perbedaan fase antar dua lebih citra radar untuk mengukur perubahan ketinggian atau deformasi permukaan bumi. Nah, dengan data ini kita bisa membandingkan banyak citra dari waktu ke waktu dan dapat dibentuk waktu atau time series deformasi di suatu area. Nah, yang kedua yaitu metode SBAS. Ini digunakan untuk menganalisis data INSAR dengan memilih pasangan citra yang memiliki jarak temporal dan spasial baseline pendek. Nah, tujuan dari metode SBAS ini adalah meminimalkan kesalahan fase akibat perubahan atmosfer atau geometri pengamatan, meningkatkan konsistensi hasil antar citra, serta mengestimasi deformasi permukaan secara kontinu di sepanjang periode pengamatan. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan gambar dari analisis monitoring periode pengamatan 2017 sampai 2019. Dapat dilihat bahwa pada di area utara atau pesisir pantai di daerah Pluit sini terdapat uh, penurunan nilai tanah, ketinggian tanah atau land subsidence sebesar perkiraan 5 cm per tahun. Nah, lalu selanjutnya pada tahun 2020 sampai 2024, nah di daerah area studi yang sama itu penurunannya di sekitar 3 cm per tahun. Oke, lanjutkan pada bagian pengamatan perubahan dari hasil monitoring pada tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa wilayah sekitar di Waduk Pluit mengalami penurunan muka tanah atau subsidence dengan kecepatan sekitar 5,62 cm per tahun. Angka ini termasuk tinggi dan berpotensi memperparah risiko banjir rob, genangan permanen, serta kerusakan infrastruktur di kawasan pesisir Jakarta Utara. Lalu ada pengamatan lagi dengan periode yang berbeda yaitu pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa wilayah di sekitar Rotterdam mengalami penurunan tanah sebesar 3,73 cm per tahun. Angka ini lebih kecil daripada data pengamatan sebelumnya, namun tetap termasuk tinggi dan berpotensi memperparah risiko bencana yang ada seperti sebelumnya, banjirop, genangan permanen, kerusakan infrastruktur di pesisir Jakarta Utara. Apa yang telah terjadi dari studi itu disimpulkan bahwa di area Waduk Pluit pada tahun 2017 mengalami penurunan sekitar 5,62 cm per tahun dan tahun 2020 hingga 2024 penurunannya berkisar 3,73 cm per tahun. Laju penurunan ini diakibatkan oleh proses konsolidasi alami sedimen aluvial. Di Jakarta Selatan ditemukan juga korelasi yang cukup kuat sekitar 0,504 antar penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah. Dari analisis dengan metode PS INSAR di Jakarta, rata-rata laju subsidence-nya sekitar 5 hingga 6 cm per tahun terutama di wilayah utara. Data pengukuran air tanah dan monitoring sumur dengan sampel 150 titik hal tersebut menunjukkan upaya institusional untuk mengontrol ekstraksi air tanah di Jakarta. Kombinasi antara laju penurunan tanah yang cukup besar dan kondisi geologi Jakarta yang dari beberapa lapisan tanah lempung dan masih lunak membuat kota ini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap penurunan permukaan tanah dalam jangka panjang. Selain faktor tersebut, aktivitas manusia juga yang mempercepat penurunan tanah, terutama terkait pengambilan air tanah atau ekstraksi air bawah tanah yang secara berlebihan dan pembangunan gedung-gedung bertingkat menyebabkan tekanan tambahan pada lapisan tanah yang menyebabkan proses penurunan berlangsung lebih cepat dari laju alamiah. Jika tidak ada langkah pencegahan, kondisi ini akan terus memburuk. Yang selanjutnya adalah data monitoring. Data monitoring juga mendukung prediksi, yaitu seberapa cepat dan kemana permukaan itu akan turun. Dengan prediksi ini, bisa direncanakan kota secara lebih baik, mengambil keputusan seperti relokasi infrastruktur di zona berisiko tinggi, dan menyesuaikan adaptasi di wilayah pesisir. Berikut adalah contohnya, ini dari satelit IFSAR. Yang selanjutnya ini yang dua di sebelah kanan ini.
Ini merupakan penurunan tanah, persebaran penurunan tanah di wilayah Jakarta, di mana yang merah ini merupakan tempat-tempat yang tinggi, yang penurunan tanahnya besar. Selanjutnya, keterbatasan dan hal yang perlu diperkuat. Itu nomor satu adalah pemantauan belum dilakukan terus-menerus di semua wilayah. Sebagian besar penelitian tentang penurunan tanah di Jakarta masih bersifat kampanye atau berkala, artinya dilakukan pada waktu tertentu saja. Akibatnya, kita belum punya data monitoring real time atau berkelanjutan di seluruh wilayah kota. Nah, ini di sini ada contoh. Ini adalah titik-titik GPS di mana mengukur penurunan tanah itu, yang di mana ini masih belum rata di seluruh wilayah Jakarta, hanya ada beberapa di titik ini. Sampelnya masih belum banyak. Yang nomor 2 adalah data dari berbagai metode belum sepenuhnya terintegrasi. Hasil dari INSAR, satelit radar, GNSS, pengamatan GPS, dan pengukuran air tanah seringkali tidak disatukan secara konsisten. Hal ini membuat analisis penurunan tanah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak salah menafsirkan pola pergerakan tanahnya. Yang selanjutnya, ada faktor lain itu di luar penurunan tanah yang ikut berpengaruh. Misalnya kenaikan muka air laut, perubahan air laut, permukaan, drainase, dan perubahan hidrologi akibat pembangunan juga mempengaruhi kerentanan Jakarta terhadap banjir dan tenggelam. Jadi, monitoring itu perlu dibuat multidimensi, tidak hanya fokus pada tanahnya itu saja. Data lama historis yang masih terbatas di beberapa area, yaitu di sejumlah zona, catatan penurunan tanah tidak lengkap atau baru tersedia di tahun 2000-an lah. Hal ini membuat ini cetak tebal, jadi prediksi jangka panjang sampai 2050 masih memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Jadi artikel yang menyebutkan Jakarta tenggelam tahun 2050 itu masih belum tentu hoax atau faktanya. Nah, kemudian ini dilanjut ke analisis mapping. Nah, di sebelah kiri ini ada sebuah peta. Nah, peta tersebut memvisualisasikan resiko penurunan tanah atau land subsidence di Jakarta dengan menunjukkan laju penurunan permukaan tanah berdasarkan warna dan kebijakan zonasi air tanah. Peta ini mengkonfirmasi bahwa laju penurunan tertinggi zona hotspot berwarna merah dan jingga terpusat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, menegaskan kerentanan ekstrim wilayah pesisir. Secara kritis, analisis mapping ini mengungkapkan adanya ketidakselarasan antara zona penurunan tanah terparah dengan wilayah yang ditetapkan sebagai zona bebas air tanah. Hal ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengendalian ekstraksi air tanah perlu segera direvisi dan diselaraskan dengan data laju penurunan tanah aktual untuk efektivitas mitigasi. Karena laju turunnya muka tanah cukup besar dan tersebar di banyak lokasi, maka pemetaan secara real time atau berkala, misalnya dengan satelit radar INSAR atau GNSS, menjadi sangat penting untuk menemukan zona hotspot yang mengalami penurunan tanah paling cepat. Nah, kemudian di sini ada analisis mapping berikutnya. Untuk yang peta A ini secara jelas menunjukkan bahwa laju penurunan permukaan tanah tercepat atau land subsidence disimpulkan lingkaran berwarna merah bertepatan dengan area yang memiliki muka air tanah atau groundwater level yang sangatlah rendah atau dalam area berwarna biru atau merah. Korelasi spesial ini dengan tegas membuktikan bahwa ekstraksi air tanah yang berlebihan adalah faktor pemicu utama bencana penurunan tanah di Jakarta. Sementara itu, pada peta B di sebelah kanan ini menampilkan cakupan air perpipaan atau pipe water coverage area yang menekankan bahwa upaya mitigasi harus berfokus pada penghentian total pengambilan air tanah di zona kritis dan peningkatan masif infrastruktur pasukan air perpipaan. Langkah ini sangat penting untuk mengisi kembali akuifer dan memperlambat laju penurunan tanah. Oke, selanjutnya untuk analisis prekursor, penurunan muka tanah ini disebabkan oleh kombinasi antara faktor alami dan faktor antropogenik atau human induced factors. Nah, yang pertama dari natural factors atau faktor alami itu adalah soft soil consolidation. Nah, dari gambar peta di samping ini menunjukkan penurunan tanah secara alami di Jakarta itu disebabkan oleh konsolidasi lapisan tanah lunak yang mendominasi di wilayah Jakarta Pusat hingga Jakarta Utara. Lapisan ini terbentuk dari endapan aluvial muda dengan ketebalan 45 meter. Dari peta ini juga menunjukkan wilayah Jakarta Utara memiliki lapisan tanah lunak yang paling tebal, Jakarta Pusat menengah, dan Jakarta Selatan itu memiliki tanah yang lebih kaku. Kemudian dari human induced factors itu ada groundwater over extraction. Eksploitasi air tanah yang berlebih itu merupakan penyebab utama dari percepatan penurunan tanah di Jakarta.
berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa wilayah dengan laju penurunan tanah tertinggi itu dengan area yang memiliki volume air tanah yang dalam atau DWN yang paling besar. Dari peta tersebut juga menunjukkan area yang berwarna merah tua itu memiliki laju penurunan lebih dari 100 mm per tahun yang berada di arah Tanjung Priok, Kemayoran, dan lain sebagainya. Nah, dari peta ini juga menunjukkan fenomena bahwa semakin besar volume air tanah yang diekstraksi atau yang dieksploitasi, semakin tinggi pula tingkat deformasi vertikal yang akan menyebabkan penurunan tanah di wilayah Jakarta. Baik, untuk yang selanjutnya untuk prediksi. Jadi setelah kita melakukan bagian monitoring, mapping, dan precursor, kita dapat membuat layout ataupun prediksi bagaimana Jakarta Utara pada 10 tahun ke depan. Berdasarkan data sebelumnya, jadi kita memperoleh kalau penurunan di Jakarta Utara, penurunan tanahnya itu sekitar 5 cm per tahun, sehingga dalam 1 dekade ke depan itu dapat bisa mencapai 30 cm. Nah, hal ini menjadi perhatian utama dalam penanganan penurunan tanah di Jakarta sehingga harus ada dilakukan pencegahan. Pencegahannya bisa dalam bentuk pembatasan ekstraksi air bawah tanah secara lebih ketat, membuat beton atau konblok di pesisir untuk mencegah air laut masuk ke dalam, dan kebijakan lainnya yang relevan. Jadi, setelah kita mengetahui apa saja penyebab dan prediksinya, kita dapat melakukan tindakan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya penurunan air tanah atau banjirop yang disebabkan oleh land subsidence ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.